melaksanakan sholat sunat semalam subuh, malam itu dari maghrib maka istilah mulai malam dan diakhiri adzan subuh. Bagaimana gambaran kita kalau sholat sunnah itu kita laksanakan dari maghrib sampai adzan subuh? Capek. Sholat apa saja yang hanya paling 30 menit saja. Ini sholat malam semalam subuh, dan itulah pahalanya sholat subuh berjamaah. Maka ketika kita syukuri bahwa Allah telah memberikan kesempatan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid dan kalangan luar biasa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, kepada jamaah yang datang dari berbagai daerah, baik yang hanya sekedar transit menginap kemudian sholat subuh berjamaah, ataupun yang sekarang ini akan mengikuti studi banding tentang pengelolaan masjid, mengucapkan selamat datang saudara di Masjid Jogalia. Mohon maaf apabila dari takmir Masjid Jogalia dalam menyediakan tempat dan segala sesuatunya banyak kekurangan, sekali lagi mohon maaf yang besar-besar. Jemaah sekalian Allah, mungkin ayat yang saya sampaikan, yang saya baca ini hampir di setiap Ahad pagi selalu kami sampaikan, karena memang berkait dengan memakmurkan masjid. Tetapi saya ingin menyampaikan dari sisi yang lain, bahwa ternyata Allah memberikan gambaran di ayat ini bukan hanya gambaran dari seorang yang sebagai pemakmur masjid, di mana tanda-tanda atau gambaran atau sebutan bagi orang yang memakmurkan masjid itu satu, beriman kepada Allah dan hari akhir, dia menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Gambaran ini juga ternyata merupakan gambaran dari calon seorang pemimpin yang baik. Artinya Allah mengharapkan bahwa para pemimpin-pemimpin umat, para pemimpin-pemimpin bangsa itu lahir dari para pemakmur masjid, di mana Allah sebutkan man amana billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Pemimpin itu harus akidahnya harus baik. Pemimpin itu akidahnya harus baik. Yang kemudian yang itu merupakan hasil dari apa? Dari kepedulian dalam memakmurkan masjid. Kemudian yang dilakukan oleh seorang pemakmur masjid itu apa? Aqama sholat wa ata zakat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Aqama sholat, mendirikan sholat. Ketaatan seseorang dalam melaksanakan sholat tidak hanya sendirian di rumah, yang istiqomah senantiasa menegakkan sholat itu di masjid berjamaah, itu adalah merupakan gambaran dari ketaatan seseorang kepada syariat. Ketundukan, ketaatan dalam menegakkan sholat itu, di mana Allah setiap memasuki waktu sholat Allah memanggil untuk menegakkan sholat di masjid, dan orang itu taat untuk menegakkan masjid, itu adalah gambaran dari seseorang yang taat kepada syariat. Artinya
menegakkan sholat itu menjadi gambaran dari ketaatan-ketaatan yang lainnya. Kenapa? Karena menegakkan sholat di sini tidak hanya sekedar melaksanakan orang melaksanakan sholat saja semata-mata, tetapi kemudian nilai-nilai sholat berjamaah, nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah itu berimbas kepada ketaatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sholat berjamaah di masjidnya, itu adalah merupakan gambaran dari seorang yang taat kepada Allah. Masjid itu adalah khairul makan, sebaik-baik tempat. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di mana kamu berbumi, di mana kamu berpijak itu adalah masjid-masjid Allah. Itu bukan berarti kemudian di semua tempat kita bisa mendirikan masjid, bukan. Tetapi di pasar itu adalah masjid. Maksudnya apa? Di pasar itu adalah merupakan tempat di mana kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, bukan kepada pasarnya, bukan kepada nilai-nilai pasarnya, di mana pasar itu mengajarkan orang untuk berbuat curang, mengurangi timbangan, mengajarkan orang untuk mencopet, menjamret. Jadi situlah pasar itu berkumpulnya orang-orang curang, orang-orang jahat, karena orientasinya adalah menumpuk kekayaan duniawi. Itulah nilai pasar. Tetapi menganggap bahwa pasar itu adalah masjid, maka nilai-nilai masjid itu menjadi dasar kehidupan kita, termasuk kehidupan kita di pasar. Di kantor itu juga adalah masjid, di masyarakat itu adalah masjid, dimanapun kita berada itu adalah masjid. Artinya dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa ataz zakah. Tidak hanya sekedar kita memisihkan harta kita, sebagian harta kita untuk kita bayar sebagai zakat, tetapi ini juga dalam kita mengelola zakat. Zakat itu sumbernya diambilkan dari orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberikan harta atau rezeki yang berlebih, dan diambilkan hanya sebagian kecil saja, minimal 2,5%, ya. Kemudian diberikan kepada mereka yang berhak atau mustahik itu, di mana para mustahik itu adalah semua orang-orang yang lemah, terutama lemah secara ekonomi. Jadi orang yang kemudian mengelola zakat, senantiasa mengelola zakat itu selalu mengambil atau menarik sebagian harta itu dari orang-orang kaya, kemudian diberikan kepada mereka orang-orang yang lemah. Berbeda kepada para penyelenggara negara kita ini, di mana menarik pajak justru lebih banyak dari rakyat kecil, kemudian masuk menjadi APBN dan dikeluarkan menjadi bacaan bagi orang-orang kaya, para pejabat, para pemimpin, menteri, DPR, dan lain sebagainya. Bahkan para pengusaha yang kemudian mengutang kepada negara melalui BUMN, yang mereka ngemplang pajak, memanipulasi pajak, kong-kali-kong dengan para pejabat yang berwenang atas pajak, supaya mereka terbebas dari pajak. Minimal pajaknya seminim mungkin mereka membayar, artinya memberikan kontribusi kepada negara, dan bahkan ikut bacaan ketika pajak yang diambil dari rakyat kecil itu sudah terkumpul di dalam APBN. Maka bagi seorang yang sudah mengelola zakat itu
dia akan senantiasa berpihak kepada yang lemah. Artinya apa? Seorang pemimpin itu harus mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Mereka selalu berpihak kepada rakyat kecil. Mereka selalu berpihak kepada orang-orang yang lemah. Dan bagaimana kemudian menyeimbangkan atau membatasi orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat itu bukan menjadi lemah, tetapi menjadi seimbang dan mau memikirkan rakyat kecil atau orang-orang yang lemah. Nah, maka sifat-sifat ini menjadi dasar orang kemudian bersikap berani kepada siapapun, termasuk orang-orang yang dianggap kuat, termasuk orang-orang yang dianggap berduit, yang mungkin bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, contohnya oligarki. Maka tumbuh sifat walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Pemimpin itu harus takutnya kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang kuat karena duitnya, orang-orang penguasa karena mereka kong kali kong dan sebagainya, untuk bisa merubah kebijakan yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Pemimpin itu harus berpihak kepada yang lemah. Mereka tidak takut menghadapi orang-orang yang kuat. Dan inilah jemaah sekalian Allah, urusan memakmurkan masjid itu ternyata tidak hanya sekedar kita mengejar pahala 27 derajat. Urusan memakmurkan masjid itu tidak hanya meraih keutamaan di dalam sholat, tetapi urusannya juga bagaimana kemudian pemimpin itu lahir dari para pemakmur masjid. Coba bayangkan kalau di seluruh masjid-masjid yang ada di seluruh Nusantara ini semua menerapkan itu semua orang mukmin, orang muslim itu menegakkan sholat di masjid, memakmurkan masjid, seluruh masjid-masjid yang ada di Nusantara ini menjadi makmur, orang-orangnya makmur, maka kita tidak mungkin akan lahir pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang berkualitas, yang senantiasa berpihak kepada mereka yang lemah dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah SWT. Di jamaah sekalian Allah, mari kita sebagai orang-orang muslim, orang-orang mukmin, kita makmurkan masjid-masjid kita. Kita makmurkan masjid-masjid kita ini bukan hanya dalam rangka kita meraih pahala yang utama, pahala yang besar, tetapi kita berharap kita mencetak para pemimpin-pemimpin yang akan memimpin bangsa ini yang lahir dari para pemakmur masjid. Demikian singkat saja, mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah konfirmasi untuk mengikuti studi banding atau presentasi tentang manajemen mesin, silakan naik di lantai 2 di aula, bisa melalui tangga sebelah timur atau elevator atau lift. Silakan sandalnya tetap dipakai.
Eh?